daftar di sana, dicatat namanya, terus diberi sederet nama kadang saya yang ada di Jogja ini. Perkenalkan dirimu pada mereka, ya, perkenalkan dirimu pada mereka. Nanti kamu kalau sudah mengenal, jangan hanya sekali. Kenal itu tidak hanya sekali bertatap muka ketemu kenal, enggak, tapi memang betul dalam hati aku mengenal Anda. Begitu saya datang ke tempatnya Pak Slamet, namanya Pak Slamet itu saya diterima dengan sukacita. Kenapa diterima sukacita? Saya kan cerita bahwa rumah saya di Sandaran Beji. Terus ditanya, kenal sama ini Pak Abdul Qadir? Kenal sama Pak Bardi? Kenal sama Pak Ponco? Kenal. Mana yang paling kamu kenal dari ketika itu? Pak Ponco. Kenapa? Dia bapak saya bilang gitu. Ya. Lalu dia itu ini seperti inilah apa nih karakter saya itu, sampai anak pun tidak boleh dompleng pada orang tuanya, ketenaran orang tuanya. Jadi saya hanya datang untuk memperkenalkan diri sebagai kandidat. Setahun saya berputar untuk mengunjungi kata-kata yang ada di Jogja ini, dari yang kaya sampai yang miskin, tidak ada bedanya, diajarkan demikian pada saya itu. Sehingga pada suatu hari ketika saya itu ngomong-ngomong di Jalan Suroto, Kota Baru, di Gedosora ke utara itu, dengan seorang tukang cukur, ditanya oleh teman saya, Pak Dar kenal sama tukang cukur itu? Kenal banget, itu saudara saya. Jadi saya tidak malu mengakui dia saudara saya. Justru saya itu kalau malu kalau mengatakan ini loh temannya Gondokusumo, Raden Mas Gondokusumo, saya malu. Saya itu memang Mas Gondo belum jadi kadang yang ada itu Pak almarhum Pak Haji Saibani, orang kaya di Jogja itu. Tapi saya tidak memperkenalkan saya kadang saudaranya Pak Saibani, tidak. Itu yang terjadi demikian. Oleh karena itulah diharapkan kadang saya itu menjadi orang yang lemah mana, merendahkan diri. Ajaran yang saya terima dari Pak Saibani itu satu yang saya ingat sampai sekarang tidak akan lupa. Dan kamu harus seperti air. Apa itu Pak? Tolong Pak dijelaskan supaya aku mengerti. Air itu betapapun tingginya tebing, curamnya tebing, dia akan turun mencari tempat yang terendah. Ada bukit yang ngalir ke bawah sampai akhirnya terkumpul di laut. Itu seperti itu. Kedua, kalau kamu melihat air itu ya, ambil kamu pecok atau pedang atau petel atau apa, kamu bacok air itu, ambil, kamu lihat ada bekasnya enggak? Enggak ada Pak. Orangnya saya tidak boleh dendam. Itu salah satu yang saya ingat-ingat dari Pak Saibani almarhum. Ya sampai sekarang saya bawa, kalau saya ketemu dengan orang, saya menasihati pun demikian, meskipun dia bukan kandidat, saya nasihati seperti itu. Jadilah seperti itu. Tidak pernah akan kelihatan lukanya dan tidak akan menghindar. Lembah mana? Iya, itu lembah mana halus, tenang. Kita terima sampai saya dengan saudaranya Pak Badan yang namanya Kolivi. Istilahnya begini Kolivi. Itu kalau mengajar anak datang yang baru itu, wah tidak punya model. Ayo gini. Tapi ya cuma jurusnya itu tidak seperti yang diajarkan pada saya. Lewat 1, 2, kalau jadi serba keras, pos itu dimaksud untuk menghadapi pertandingan. Itulah. Jadinya seperti istri saya ini, kalau melihat istri itu kalau pas awalan kan datang, lalu diadakan sambung bebas. Pak, kan seperti itu tuh gayanya itu gimana? Hanya sudah menari ini. Ya Bu, Ibu ya tidak usah tahu lah. Gimana kekuatannya. Nah, karena kekuatannya tersembunyi, ya hanya dikeluarkan pada saat tertentu menghadapi musuh.
dengan saudara sendiri kan menari itu. Bahkan sampai ada lagunya kicir-kicir dan sebagainya itu kan ya. Itu kan satu apa ya, bentuk kelemah lembutan SH di depan umum seperti itu. Tapi di suatu yang penting dia itu bisa mengeluarkan yang terkeras. Saya kira saya hanya bisa mengatakan itu ya. Itu semua warisan yang saya terima. Dan ya sayangnya itu tidak bisa diwariskan pada anak saya. Karena anak saya bukan kadang SH. Sehingga pada saat pertemuan kapan itu dikatakan kita sepakat kita akan membawa sumpah kita sampai mati. Tidak boleh sampai kita obral kepada siapa-siapa kita itu. Kalau ngadain acara SH Mataram itu setiap 17-an Agustusan, Pak? Enggak. Sawalan. Suro enggak? Suro enggak. Enggak. Sawalan malah ya. Sawalan. Kita biasanya sawalan, terus kadang-kadang tanggal 22 Mei. Oh, ulang tahun organisasi. Ya, kalau solo spell bisa dilihat, Pak ya. Seperti waktu ada acara kemarin itu yang saya datang kan ada solo spellnya itu. Iya, ya bisa jadi dilihat. Nah, kalau tapi kelihatannya tidak untuk umum. Kecuali kalau pada SH itu kita memang situ ada orang ngintip, tidak apa-apa, silahkan. Dengan prinsip bahwa kita itu kita punya pikiran tak akan bisa mereka menirukan. Betul. Jadi kita lalu menjadi lebih lega rasanya itu. Soalnya saya beberapa kali ke Pakualaman tuh ada acara mesti ada solo spell. Dan kebetulan juga saya pernah waktu 97 itu masih ada Pak Mas Adi. Itu jadi saya pikir oh berarti kalau SH Mataram itu setiap ada acara aja ditutup sama solo spell seperti itu. Jadi sawalan, Pak ya. Ya, sawalan. Yang terjadi di Yogyakarta ini. Jadi kita lebih bangga dengan nama SHU Cabang Mataram. Cabang Mataram. Kalau Pak Abdul Ghani itu meninggal tahun berapa, Pak? Abdul Ghani itu meninggalnya sekitar tahun ya 70-an ya. 70-an awal ya. Ya kira. Kalau Pak Saibani? Pak Saibani ya sudah itu baru Pak Saibani. Tahun? Lupa aku lupa sama sekali. 70-an juga. Kira-kira. Pertengahan gitu ya kira-kira ya. Tapi Pak Saibani itu bukan sebagai pengurus dari SH loh. Dia itu hanya sebagai anggota SH, tapi dia mempunyai apa ya, filosofi yang sangat tinggi. Ya, dia mengajarkan itu kepada kandidat yang datang kepada beliau. Nah kalau bapaknya Bapak dulu dikecer siapa? Bapakku itu yang keser dulu, dia tidak pernah cerita. Oh. Dia itu pokoknya saya itu ditutup, tidak boleh melihat siapa. Sehingga saya tidak tahu lah bapak saya itu kadang saya tidak tahu. Pak siapa namanya Pak? Ponco Wiratmo. Ponco Wiratmo. Atau terkenal dengan Ponco Kadir. Kalau masih ada sekarang umur berapa Pak? Kalau masih ada sekarang? Masih ada. Beliau itu lahiran tahun 2006. Tahun 1906. 1906. Beliau meninggal tahun 67 atau 8 itu pada usia 75. Jadi dia tuh sebaya dengan Bung Karno. Sebaya dengan Bung Karno. Kalau Pak Sudarsono sendiri dulu yang ngecer siapa Pak? Pak Munanda. Pak Munanda. Pak Munanda. Terus yang ngelatih Pak Abdul Ghani. Pak Abdul Ghani. Saya di bawah pimpinan Pak Abdul Ghani dilatih. Yang latih Pak Abdul Ghani, lalu Pak Haji Maksum, lalu Pak Jaijuli, Pak Bakrun. Ya apa ya? Seperti anak emas lah saya itu kali. Karena saya anaknya kadang Esa. Jadinya kan
seperti anak emas kan dilatih, siapapun melatih. Dan tidak pandang bulu di mana tempatnya, dia pandang tempat. Seperti rumahku dengan rumahnya Pak Abdul Qadir itu hanya sisi gang kecil. Tapi kalau aku keluar, beliau melihat sini, masuk sini, masuk di pabriknya, terus diajari teori pencak. Seperti itu cintanya Kadang Esa pada Kadang Esa yang lainnya, lebih yang masih muda. Ini harusnya juga demikian untuk Anda sudah beranjak tua, kalau dengan kata masih muda itu adalah membimbing, dan membimbing. Jadi boleh dikata, kalau saya itu dulu masuk setiap hati organisasi itu saya itu masih terbelenggu. Jadi terbelenggu karena apa? Karena kemanapun aku pergi, itu mesti ada mata katanya saya melihat. Seperti ada perkelahian antara anak Kauman melawan anak Beji. Anak Beji kalau masuk Kauman dipukuli. Tapi aku enggak takut itu. Masuk sana di Beji itu ke pengalaman enggak apa-apa. Kalau ada apa-apa aku akan teriak pada Pak Hana. Pak Hana saat itu ketuanya cabang. Jadi apa ya? Saya pede sekali saya itu. Jadi orang yang saya.